Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 MIPA 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, tapi untuk menjaga diri kita agar selalu sehat, kita juga harus menjaga kesehatan lingkungan kita terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, silahkan nih sampah-sampah yang masih berserakan di bawah bangkunya kita bersihkan yuk bersama-sama. Nah, sekarang kelas 10 MIPA 1 silahkan semuanya berdiri. Kemudian ambil sampah yang ada di bawah bangkunya masing-masing. Nah, nanti sampahnya dibuang ke tempat sampah yang ada di depan kelas. Nah, supaya tertib, yang membuang sampahnya per baris ya. Jadi nanti baris pertama dulu. Setelah baris pertama selesai membuang sampah, dilanjutkan dengan baris kedua, ketiga, dan selanjutnya. Yuk kita bersihkan. Nah, sekarang sampah-sampahnya sudah bersih, semuanya sudah kembali dengan tertib ke bangkunya masing-masing. Selanjutnya Ibu lihat dari depan sini bangkunya masih belum rapi nih. Nah, coba baris kedua, ketiga, dan seterusnya sampai belakang. Silahkan bangkunya diratakan dengan baris pertama. Silahkan. Nah, kalau begini kan sudah rapi kelasnya, sudah tidak ada sampah, bangkunya sudah rapi. Kemudian, nah sepertinya di luar sedang mendung ya, jadi di dalam kelas juga pencahayaannya sedikit redup. Apa ingin kita coba nyalakan terlebih dahulu lampunya? Nanti kita lihat apabila dinyalakan lebih nyaman, maka selama pembelajaran lampunya akan kita biarkan menyala ya. Silahkan ketua kelas boleh tolong dinyalakan lampunya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang lebih terang. Apa kelas 10 MIPA 1 lebih nyaman apabila dengan lampu menyala seperti ini? Ya, kalau begitu kita biarkan lampunya menyala ya untuk belajar kita agar lebih nyaman. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa terlebih dahulu kehadiran dari kelas 10 MIPA 1. Anissa? Aziza? Ya, jadi yang tidak hadir hari ini hanya Adit ya. Adit sedang sakit. Nah, kita doakan semoga teman kita Adit segera sembuh dan bisa kembali belajar. Nah, sesuai dengan yang Ibu sampaikan pekan lalu, pertemuan kali ini akan kita isi dengan materi mengenai teori atom. Nah, pembelajarannya akan dilakukan secara berkelompok. Nah, sebelumnya, pekan lalu Ibu pernah meminta kelas 10 MIPA 1 untuk membawa sumber bacaan mengenai teori atom. Apa semuanya sudah bawa? Iya, Diandra, ada apa? Wah iya, Adit sedang sakit ya, jadi tidak dibawa bukunya. Nah, kalau begitu ada tidak nih dari kelas 10 MIPA 1 yang lain yang membawa sumber bacaan yang sekiranya cukup lebih tentang teori atom ini, nah, dan mau meminjamkan pada Diandra? Siapa yang mau? Iya, Rati? Ya, silahkan. Terima kasih ya Rati sudah mau meminjamkan pada Diandra. Baik, semua sekarang sudah punya sumber bacaan ya. Nah, kalau begitu sekarang Ibu ingin kelas 10 MIPA 1 untuk duduk dengan kelompok belajarnya masing-masing. Tapi ingat ya, berpindah tempat duduknya menjadi berkelompok ini harus dengan tertib. Ayo, silahkan. Nah, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan memandu pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tolong kelas 10 MIPA 1 dengarkan instruksi dari Ibu ya. Jadi kita akan melakukan pembelajaran dengan metode jigsaw. Nah, bagaimana caranya? Silahkan ikuti instruksi dari Ibu. Nah, yang pertama adalah satu kelompok ini kan sudah terdiri dari 5 orang ya per kelompoknya. Nah, sekarang silahkan masing-masing anggota kelompoknya diberi tugas untuk mempelajari setiap materi yang berbeda. Di sini ada 5 teori atom yang harus dipelajari. Yang pertama adalah teori atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, kemudian ada teori atom Rutherford,
kemudian teori atom Bohr, dan yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, sekarang silahkan setiap kelompok membagi tugas siapa yang mempelajari materi apa. Jadi satu orang kebagian mempelajari satu materi. Nah, bagaimana? Sudah mendapat bagiannya masing-masing? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok yang disebut dengan kelompok ahli dari setiap teori atom yang akan dipelajari. Jadi, setiap anggota kelompok yang mendapat bagian materi teori atom yang sama, silahkan berkumpul menjadi satu kelompok yang disebut kelompok ahli. Jadi, nanti ada kelompok ahli teori atom Dalton, kemudian kelompok ahli teori atom Thomson, dan seterusnya. Nah, baik, kita coba untuk berkumpul bersama kelompok ahli. Nah, tapi kita coba jangan ada suara untuk berpindah tempat. Nah, oleh karena itu, sekarang coba Ibu ingin setiap anggota kelompok yang mendapat bagian teori atom Dalton, silahkan angkat tangan. Nah, baik, semua yang mengangkat tangan ini kebagian mempelajari teori atom Dalton, silahkan berkumpul di bagian depan kelas sebelah kanan. Silahkan. Nah, kemudian sekarang yang mendapat bagian teori atom Thomson, silahkan angkat tangan. Ya, baik. Sekarang silahkan berkumpul di bagian depan kelas sebelah kiri. Sekarang yang mendapat bagian teori atom Rutherford, angkat tangan. Nah, silahkan berkumpul di tengah kelas, bagian tengah kelas. Kemudian yang mendapat teori atom Bohr, angkat tangan. Nah, silahkan berkumpul di bagian belakang kiri kelas. Kemudian yang terakhir, berarti ini yang mendapat bagian teori atom mekanika kuantum. Silahkan berkumpul di bagian belakang kelas sebelah kanan ya. Nah, sudah berkumpul bersama kelompok ahlinya masing-masing. Nah, kemudian Ibu akan memberikan waktu untuk masing-masing kelompok ahli untuk berdiskusi, mempelajari mengenai masing-masing teori atom sesuai bagiannya selama 30 menit. Nah, kalian boleh membaca dari sumber bacaan yang kalian bawa maupun lihat video pembelajaran. Nah, di sini di laptop Ibu juga ada beberapa video pembelajaran yang mungkin bisa membantu. Kalau ada yang ingin dan membutuhkan referensi yang lebih, silahkan boleh meminta ke Ibu dan bertanya pada Ibu. Ibu juga nanti akan menghampiri masing-masing kelompok, sehingga nanti akan Ibu pandu juga ya untuk diskusinya. Kelompok ahli teori atom Bohr, kenapa berisik sekali di belakang? Ada apa? Coba Ibu ke kelompok ahli teori atom Bohr dulu nih, ada apa? Oke, boleh ya antusias untuk berdiskusi, tapi ingat kalau terlalu berisik nanti akan mengganggu diskusi dari kelompok lain. Jadi tolong diskusinya suaranya jangan terlalu keras ya, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk berdiskusi. Nah, sudah 30 menit. Silahkan kelompok ahli kembali ke kelompok awalnya masing-masing. Tapi ingat ya, harus dengan tertib, jangan berisik. Nah, sudah berkumpul dengan kelompok awalnya masing-masing ya. Nah, di kelompok awal ini kan berarti sekarang setiap anggotanya sudah mempelajari materi yang berbeda-beda bersama kelompok ahli tadi. Nah, sekarang setiap kelompok ini silahkan masing-masing anggota kelompoknya untuk menjelaskan satu sama lain mengenai apa yang sudah dipelajari tadi bersama kelompok ahli, sehingga nanti semua anggota kelompoknya paham mengenai kelima materi teori atom tersebut. Silahkan Ibu beri waktu 30 menit untuk saling berdiskusi antar anggota kelompok. Baik, sudah 30 menit ya. Sekarang Ibu akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Ibu sudah ada nomor-nomor kelompoknya. Kita pilih satu ya. Nah, yang harus presentasi adalah kelompok 2. Nah, silahkan kelompok 2. Ayo ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai 5 teori atom tadi. Wah, silahkan beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Sudah sangat jelas dan lengkap ya presentasi dari kelompok 1. Nah, kelompok lain apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Tidak ada? Sudah sama semua berarti ya? Ya, bagus kalau begitu, berarti semua persepsinya sudah sama dan menandakan bahwa diskusi tadi dengan metode jigsaw tadi sudah berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan menjelaskan lebih lanjut untuk melengkapi pengetahuan kelas 10 MIPA 1 mengenai teori-teori atom ini. Oleh karena itu, silakan kelas 10 MIPA 1 untuk kembali ke bangkunya masing-masing dan ingat dengan tertib.